yang ditanyakan itu apa bedanya yang di Lauhul Mahfuz dengan yang di tangan malaikat gitu ya. Ya. Yang di Lauhul Mahfuz tentu di sini tadi sudah kita bacakan. Lauhul Mahfuz itu al-jami' li ulumid dunya wal akhirah. Catatan detail tentang semua yang terjadi di dunia dan di akhirat ada semua di situ. Dan semua isi kitab-kitab suhuf masa lalu ada semua di Lauhul Mahfuz. Sementara yang ada di tangan malaikat ini bi'aidi safarah adalah hadhis suhuf maktubatun wa mahfudatun bi'aidi katabatin minal malaikatil kiram. Suhuf ini adalah suhuf yang tertulis, yang terjaga di tangan malaikat-malaikat yang mulia ini. Tapi bukan Lauhul Mahfuz. Nah, berarti kan mushaf yang di tangan malaikat, ya, yang itu fungsinya sebagai tazkirah kalau di surah ini. Secara keseluruhan dia adalah Al-Quranul Karim. Gitu sih Bu Ai. Ustaz Dede mau tambahkan? Baik Ustaz. Al-Quran itu tertulis di 2 tempat sebelum diturunkan kepada Rasulullah. Dan setelah diturunkan pun juga masih seperti itu. Pertama, tertulis di Lauhil Mahfuz. Namun di Lauhil Mahfuz ini, di dalam Lauhil Mahfuz ini yang tertulis di sana bukan hanya Al-Quran saja, tetapi kitab-kitab yang lain pun tertulis di sana. Seluruh pengetahuan tentang semesta, baik dunia maupun akhirat, ada di sana, di Lauhil Mahfuz. Yang kedua, di suhuf malaikat safaroh. Nah, kalau di suhuf malaikat safaroh ini memang di situ hanya Quran saja yang tertulis. Tidak disertakan di situ catatan kitab-kitab yang lain dan tidak disertakan informasi-informasi yang lain tentang semesta ini. Tidak ada. Di suhuf malaikat ini hanya Al-Quran saja. Dan suhuf ini di tangan malaikat safaroh itu. Nah, tentu informasi ini termasuk jarang Ustaz diajarkan. Karena biasanya diajarkan atau di tengah-tengah kita hanya mengetahui bahwa Al-Quran itu ada di Lauh Mahfuz gitu. Padahal ternyata ada mushaf yang lebih khusus daripada Lauhul Mahfuz, yaitu suhuf yang ada di tangan malaikat safarah kiramim bararah. Ini termasuk jarang dan saya pun juga tidak begitu ngeh untuk menyampaikan suhuf ini sebagai tempat di mana Al-Quran tertulis sebelum diturunkan kepada Rasulullah dan juga sampai hari ini. Kan yang diturunkan itu bukan berarti yang di atas hilang kan, karena yang diturunkan itu dalam bentuk bacaan. Bukan dalam bentuk suhufnya yang diturunkan itu, dalam bentuk bacaannya. Suhufnya tetap masih ada di tangan para malaikat itu. Ini menjadi teringatkan gitu tentang bahwa Al-Quran itu tertulis di suhufnya malaikat safaroh kiramim bararah. Dan ini lebih khusus hanya Quran saja yang ada di situ. Berbeda dengan yang di Lauhil Mahfuz. Baik Ustaz. Kira-kira jadi gini, saya gambarnya ada 3 skrip di sini. Skrip yang di Lauhul Mahfuz, skrip yang ada di malaikat, dan skrip yang ada di benak para nabi dan rasul dalam bentuk hafalan itu, ingatan itu. Skrip-skripnya ini ya bentuknya. Jadi yang di catatan malaikat beda dengan yang di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz lebih luas mencakup semua catatan. Yang di tangan malaikat itu suhuf yang tercatat, maktubah, tercatat gitu. Tapi ini dipegang aslinya, skrip aslinya di malaikat. Nah yang di
sampaikan ke Nabi dalam bentuk bacaan. Bacaan yang diingat di benak dan yang tersanatkan terus pindah-pindah dari masa ke masa. Nah, itu 3 skrip yang berbeda. Sampai di sini jelas ya Ustaz Deden ya? Ya, Ustaz. Ada sekali menggunakan istilah skripnya itu. Ya, itu langsung lebih dipahami, Ustaz. Skrip. Ya. Saya tadi Skripnya. kesulitan nyari kosakata itu, Ustaz. Nggak ketemu. Iya. Ya. Jadi skrip asli dalam bentuk tertulisnya itu nggak sampai ke kita. Hanya dalam bentuk bacaan. Jadi jangan sampai Anda bilang, ini mushaf Tuan Hasan inilah yang di tangan malaikat, begini persis. Enggak. Ya. Salah. Bukan ya. Kalau ini yang dijadikan andalan, nggak benar. Dan yang ini nggak terjaga. Ya. Yang ini nggak terjaga. Karena kalau mesinnya jelek dikit, wah jadi titik tambah titik tuh. Ya, gara-gara mesinnya. Jadi ini nggak terjaga. Yang terjaga itu yang dibacakan oleh malaikat kepada Nabi dan kepada yang Allah berikan kekuatan untuk bisa menghafalkannya, dititipkan di benaknya itu. Adapun skrip asli yang tertulis itu masih di tangan malaikat. Tapi skrip asli yang di tangan malaikat Safara ini hanya Quran saja. Catatan yang sesungguhnya, yang manuskrip aslinya, gitu ya, yang di Lauhul Mahfuz berbeda lagi. Wallahualam seperti apa, nggak pernah kita lihat itu. Udah biar aja. Persepsinya kita itu gaib sudah. Ya, pakai iman aja. Gitu. Ya, seperti goibnya ini Ustadz, seperti goibnya data yang tersimpan di di memori, big data, tetapi belum ya big data, tapi belum ditampilkan dalam bentuk visual dan bentuk lainnya. Ya, tapi di sini tekanannya malam hari ini adalah si pembawanya ya. Yang hebatnya itu si pembawanya nih. Messenger kita bicara malaikatnya nih, bukan mushafnya semata-mata. Jadi ada faktor malaikat nih. Nah tadi misalnya Ibu Pasmawiyah, kok tiba-tiba merasa ditampar, ya? Tembak Ustaz. Ya. Ditembak Ustaz. Ditembak hatiku. Nah itu berarti karena Bu Pasmawiyah menghargai malaikat Safara ini, sehingga muncullah rasa takut khosyah. Itulah sebetulnya yang diharapkan. Jadi output daripada menyadari adanya malaikat Safara adalah rasa khosyah itu. Dari tazkirah. Tazkirah peringatan. Peringatan agar kita semua takut. Nah, ketika merasa ditampar, oh iya ya ternyata ada malaikat yang kita abaikan. Yang kita anggap nggak ada selama ini. Inilah yang menjadi persoalan. Jadi kenapa yang ini begitu serius bersama Al-Quran, yang ini kok abai, ya karena ada faktor iman kepada malaikat yang diabaikan. Terutama malaikat Safara.